Chapter 366 Panen 2. Sungai Abadi. Kalian bertiga bersiap-siaplah untuk menangkap ikan-ikan ki itu. Lin Yan pun tidak membuang waktu karena memang benar bahwa ia harus secepatnya menangkap ikan-ikan ki karena mungkin waktu kemunculan buah abadi tidak akan lama lagi. Di saat itu, Lin Yan harus memiliki tingkat kultivasi yang tinggi agar dapat bersaing dengan para kultivator kuat yang akan berpartisipasi untuk mengambil buah abadi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan, Xiao Zia dan Dai Mubai menyerahkan ikan ki yang mereka tangkap kepada Lin Yan lalu melesat ke arah dekat sungai abadi. Karena Lin Yan memiliki rencana tertentu yang mungkin lebih berguna, keduanya tidak membuang waktu sama sekali dan bersiap-siap. Sementara itu, Xia Yuer yang terlambat bereaksi pun langsung bergegas juga mendekat ke arah aliran ki hitam sungai abadi. Setelah menyimpan ikan ki, Lin Yan pun menciptakan benang ki lalu. Ia pun membentuk ki seperti sebuah jarum lalu menusuk jarinya untuk mengeluarkan setetes darah. Saat setetes darah itu keluar dari jari-jari Lin Yan, aura yang tampak sangat perkasa terpancar. Terlihat di sekitar setetes darah tersebut, udara tampak berdenyut-denyut. Bahkan Xiao Zia yang ada di dekat aliran ki hitam sungai abadi pun menyipitkan matanya ketika menatap ke arah setetes darah yang dikeluarkan oleh Lin Yan. Darah murni dari garis keturunan naga hitam kehancuran. Walaupun itu bukan esensi darah, tetap saja Lin Yan tampaknya memberikan energi hidupnya sedikit untuk setetes darah itu sehingga itu terasa seperti esensi darah pada umumnya. Dia memang pintar, jika mengeluarkan esensi darah hanya untuk menangkap ikan-ikan ki ini, itu hanyalah sebuah pemborosan. Batin Xiao Zia. Setelah itu, Lin Yan pun langsung melempar benang ki ke aliran ki hitam sungai abadi dengan setetes darah di ujungnya. Xiao Zia yang menatap itu pun menaikkan sudut bibirnya karena tahu bahwa ikan ki paling banyak mengandung ki di dalam tubuhnya pasti akan tergerak dengan aroma darah seperti itu. Dan prediksi Lin Yan dan Xiao Zia memang tidak meleset sama sekali. Wush! Pergerakan di aliran ki hitam sungai abadi pun terlihat dengan mata telanjang walaupun ikan-ikan ki di dalamnya tidak terlihat. Dai Mubai yang menatap itu memasang wajah serius karena tahu bahwa ikan ki dalam jumlah yang sangat besar bergerak bersamaan ke arah darah yang menjadi umpan Lin Yan. Namun, tetap saja walaupun banyak yang bergerak ke arah darah tersebut, cara untuk membuat semua ikan ki terkena ledakan adalah yang paling penting. Dan inilah hal paling penting untuk mengambil ikan-ikan ki. Dengan mata raja, Lin Yan telah melihat sangat banyak ikan ki yang telah mendekat. La pun tidak membuang waktu lalu mengaliri ki-nya dalam jumlah yang sangat besar ke dalam benang ki yang berada di aliran ki hitam sungai abadi. Wush! Ki yang terasa sangat kuat bergerak dengan kecepatan tinggi. Benang ki yang diciptakan oleh Lin Yan tampak menyengatkan listrik sepanjang waktu. Sekarang, batin Lin Yan saat ikan ki paling dekat berniat melahap darah. Jiwa pelahap Raja Naga. Naga hitam dengan ukuran yang lumayan besar pun muncul tepat di ujung benang ki yang diciptakan oleh Lin Yan. Ledakan petir hitam. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Lin Yan pun meledakkan naga hitam yang berada di dalam aliran ki hitam sungai abadi. Sebab, jika ki yang dimasukkan ke sungai abadi sangat padat, itu akan sangat cepat terkikis oleh aliran ki. Untuk benang ki, itu tidak akan dihancurkan sama sekali seolah-olah sungai abadi itu merasa bahwa benang ki bukankah ancaman.
Ini memang telah diperhatikan oleh semua kultivator, tidak hanya untuk Lin Yan saja. 2. Ledakan petir yang sangat besar pun terjadi di dalam aliran Ki hitam Sungai Abadi. Saat itu terjadi, terlihat ratusan ikan Ki yang melompat keluar dari Sungai Abadi karena merasakan sakit oleh ledakan tersebut, walaupun hanya sedikit yang tewas karena tentu Lin Yan tidak akan menggunakan banyak kekuatan. Xiao Zia, Xia Yuer dan Dai Mubai tidak membuang waktu dan langsung bergerak dengan cara mereka sendiri menangkap ikan-ikan Ki yang telah melompat keluar dari aliran Ki hitam. Di sisi lain, Lin Yan juga melesat dengan kecepatan penuhnya karena tentu ia masih memiliki waktu juga untuk menangkap ikan-ikan Ki sebelum masuk ke dalam aliran Ki hitam Sungai Abadi. Xiao Zia, Xia Yuer dan Dai Mubai telah memanen banyak ikan-ikan Ki. Sementara itu, Lin Yan yang baru saja tiba dan menatap sisa ikan Ki yang hendak masuk ke dalam aliran Ki pun langsung melakukan sesuatu juga. Tatapannya kini tertuju pada satu ikan Ki yang ia duga memiliki kapasitas Ki senilai ratusan ribu batu spiritual kelas atas, dan itu bukan jumlah yang kecil. Di tangan kanan Lin Yan, tombak pembunuh naga pun muncul dan ia langsung melemparnya tepat ke arah ikan Ki yang menjadi targetnya. Wush! Jelek! Tombak pembunuh naga pun langsung mengenai ikan Ki yang memiliki bentuk sedikit aneh, tidak seperti ikan Ki pada umumnya. Lalu Lin Yan pun mengarahkan tangannya ke tombak pembunuh naga untuk mengendalikannya. Wush! Tombak pembunuh naga langsung memutar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kembali ke tangan Lin Yan dalam sekejap mata. Tap. Ketika Lin Yan menangkap tombak pembunuh naga, ia menatap ke arah ikan Ki sepanjang 1 meter yang tampak mencoba melepaskan tubuhnya dari bilah tombak. Lin Yan, lihat. Aku mendapatkan banyak ikan Ki. Xia Yuer yang mencapai sisi Lin Yan pun berbicara dengan nada yang sangat antusias. Sementara itu, Xiao Zia dan Dai Mubai datang juga dengan hasil panen mereka. Lin Yan tidak merespon sama sekali dan menatap ke arah ikan Ki yang tampak aneh di ujung tombak pembunuh naga. Ikan Ki apa itu? Aku tidak pernah melihat yang seperti itu sama sekali. Dai Mubai yang menatap ikan Ki di ujung tombak Lin Yan pun memasang wajah heran ketika bertanya. Kau benar. Ikan Ki ini sangat berbeda. Di tempat ini, semua ikan Ki tampak sama dalam ukuran walaupun kapasitas Ki di dalam setiap ikan Ki berbeda. Xia Yuer yang menatap ke arah ikan Ki juga mengangguk kecil. Di sisi lain, Xiao Zia hanya menatap ke arah ikan Ki yang ditangkap oleh Lin Yan dengan tatapan heran. Lah tentu tahu ikan Ki apa itu sebenarnya, tetapi tidak menduga bahwa Lin Yan akan mengincar ikan Ki tersebut secara tidak sengaja atau memang Lin Yan sudah memperhatikannya sedari awal. Ikan Ki ini tampak hanya memiliki kapasitas Ki senilai 100.000 batu spiritual lebih sedikit, ucap Dai Mubai saat mencoba memeriksanya. Mendengar itu, Xia Yuer sedikit kecewa karena ia juga menangkap beberapa ikan Ki seperti itu. Namun untuk Xiao Zia, ia hanya menaikkan sudut bibirnya karena merasa bahwa keberuntungan Lin Yan memang luar biasa mengerikan. Chapter 367 Panen 3 Sungai Abadi. Kata-kata Dai Mubai membuat Lin Yan terdiam. Untuk beberapa detik kemudian pun, ia sama sekali tidak mengatakan apa-apa karena sudah memeriksa ikan Ki aneh tersebut menggunakan mata raja. Walaupun mungkin dengan mata raja dirinya hanya merasakan secara samar kapasitas Ki ikan Ki tersebut, Lin Yan tetap menduga-duga ada yang salah. Lin Yan,
Simpan baik-baik ikan ki itu. Suatu hari nanti jika kau sedang bertarung dengan ikan ki abadi itu, kau akan menembus setidaknya 2 tahap di tingkat alam raja dari tahap ke-7 ke tahap ke-9. Xiao Zia mengirim telepati melalui koneksi spiritual mereka. Ikan ki abadi? Tanya Lin Yan terkejut melalui telepati karena nama ikan ki itu tidak sama dengan ikan ki yang sering dibicarakan dan bentuknya bahkan berbeda. Tentu saja itu bernama ikan ki abadi walaupun itu baru saja tumbuh berevolusi dari ikan ki biasa. Aku tidak menduga bahwa ikan ki abadi akan terlihat. Ketika kau menggunakannya, tidak akan ada efek apapun yang kau terima karena itu mengandung ki yang sangat murni, jauh lebih murni dari ikan ki lainnya. Di antara begitu banyak sungai abadi di berbagai dunia, ikan ki abadi mungkin hanya ada akan 1 atau 2 di sungai abadi itu. Xiao Zia menjelaskan melalui telepati. Mata Lin Yan berbinar dalam sekejap karena tidak menyangka bahwa ia akan mendapatkan ikan ki seperti itu. Dari terobosannya sebelumnya bersama Xia Yuer di kota neraka, ia memastikan bahwa mereka berdua menggunakan sekitar 700-800,000 batu spiritual kelas atas dan menembus 2 tahap. Yang artinya, tahapan selanjutnya tingkat alam raja membutuhkan jutaan batu spiritual kelas atas untuk dirinya dan Xia Yuer menerobos 2 tahap secara bersama-sama. Jika benar ikan ki abadi mampu melakukan seperti yang dikatakan oleh Xiao Zia, jika dihitung kembali, kemungkinan ikan ki abadi memiliki kapasitas ki hampir mencapai 10 juta batu spiritual kelas atas. Bahkan untuk kultivator tingkat alam kaisar akan mampu menembus 2 tahap jika menggunakan batu spiritual sebanyak itu. Namun, fisik Lin Yan sangat berbeda karena manual yang ia olah serta garis darahnya yang sangat tinggi dan sangat sulit dibuka. Bisa dikatakan, tubuhnya membutuhkan sumber daya berkali-kali lipat dari tingkat kultivasi yang sama daripada kultivator lainnya. Tentu Lin Yan tidak akan mengatakan tentang ikan ki abadi. Walaupun ia merasa Dai Mubai tidak akan mencoba merebutnya, tetap saja ia waspada karena manusia yang baik juga pasti akan memiliki keserakahan jika itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Lalu, jika aku menggunakannya saat ini, berapa tahap kultivasi yang dapat aku tingkatkan? Tanya Lin Yan melalui telepati kepada Xiao Zia. Sangat disayangkan bahwa ikan ki abadi yang kau ambil masih di level kultivasi alam raja juga yang artinya setiap tahapan alam raja akan mendapatkan efek yang sama. Kecuali jika ikan ki itu mencapai level kultivasi alam kaisar, mungkin kau akan mendapatkan 4-5 tahap peningkatan kultivasi. Ujar Xiao Zia melalui telepati. Lin Yan tidak kecewa sama sekali. Lah hanya menyimpan ikan ki itu lalu menatap ke arah Dai Mubai. Semua ikan ki yang kau ambil bawalah dan gunakan untuk berkultivasi. Ucap Lin Yan. Dai Mubai tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan karena jumlah yang ia peroleh jika dijadikan batu spiritual mungkin mencapai 500-600,000 batu spiritual kelas atas. Apakah kau yakin? Ini adalah jumlah yang sangat besar. Dai Mubai hampir tidak bisa berkata-kata karena tampaknya Lin Yan tidak terlalu peduli dengan ikan-ikan ki yang ia ambil. Ya, kita bersama-sama menangkap ikan ki itu. Kau juga yang menuntun kami ke tempat ini sehingga kami juga mendapatkan ikan ki dalam jumlah yang besar. Dan juga, ketika waktunya tiba, kita akan bertemu kembali saat buah abadi muncul di sungai abadi.
Kau pasti paham apa maksudku. Ucap Lin Yan dan menatap ke arah Xia Yuer dan Xiao Zia lalu melanjutkan, ayo pergi, sudah saatnya kita meningkatkan kultivasi. Setelah mengatakan itu, Lin Yan pun bergerak ke arah tertentu diikuti oleh Xiao Zia. Sementara Xia Yuer langsung duduk di kursi VIP-nya sambil mempertahankan formasi yang mengurung ikan-ikan Qi yang ia tangkap. Dai Mubai terdiam di tempat itu. Tatapannya sangat kosong dan menatap semua ikan Qi yang ia selimuti menggunakan Qi-nya sendiri. Menarik, memang tidak salah aku menilai Lin Yan. Jika seperti itu, kita akan bertemu kembali dalam seminggu kemudian. Jika kau ingin, aku akan membantumu mengambil buah abadi walaupun aku tahu bahwa buah abadi adalah sesuatu yang berbahaya. Mungkin kau tahu cara menggunakan benda itu nantinya. Batin Dai Mubai dengan senyum kecil lalu menyimpan semua ikan Qi ke cincin ruang miliknya dan melesat ke tempat tertentu untuk berkultivasi juga. Di tempat lain, Lin Yan dan Xiao Zia tampak terus bergerak. Tidak lama kemudian, keduanya pun tiba di sebuah danau kecil. Di tempat itu, terlihat 5 danau kecil yang berdekatan dan beberapa kultivator sering menggunakannya untuk berkultivasi karena suasananya yang lumayan tenang. Lin Yan dan Xiao Zia pun turun ke bawah dekat salah satu danau. Tidak ada kultivator di tempat itu yang membuat danau tersebut menjadi tempat berkultivasi yang sangat cocok. Lin Yan, jika kau ingin berkultivasi, lebih baik di dalam goa bawah air yang terletak di danau. Aku dapat melacaknya bahwa tempat itu lumayan tersembunyi. Xiao Zia menyarankan. Lin Yan sedikit bingung bahwa kekuatan spiritual Xiao Zia sangatlah luar biasa karena mampu melacak tempat seperti itu di bawah air. Pimpin jalan, ucap Lin Yan. Xiao Zia mengangguk dan langsung melesat ke dalam danau diikuti oleh Lin Yan. Sementara itu, Xia Yuer langsung melapisi tubuhnya dengan formasi agar tubuhnya tidak terkena air. Saat masuk ke dalam danau, Xiao Zia langsung menuntun Lin Yan ke sebuah gua yang lumayan gelap. Ketika mencapai ujung jalan, mereka pun keluar di sebuah tempat yang cukup aneh dan bisa dikatakan sangat indah. Oh, aku tidak menyangka bahwa akan ada tempat seperti ini. Gumam Lin Yan saat menatap ke arah atas bahwa goa itu terbuat dari sesuatu kristal tembus pandang yang membuat sinar matahari masuk ke dalamnya. Ini adalah batu spiritual, tetapi hanya memiliki sedikit Qi yang tersisa. Ucap Xiao Zia. Itulah alasan mengapa ia dapat melacaknya. Baiklah, tidak perlu membuang waktu. Kita akan mulai berkultivasi di tempat ini dalam waktu seminggu. Ucap Lin Yan saat mengeluarkan semua ikan Qi yang ia jarah dari anggota Sekte Wayang. Sementara itu, Xia Yuer langsung melepaskan formasinya dan menjatuhkan ikan-ikan yang tampak masih mencoba bergerak setiap saat. Xiao Zia juga melakukan hal yang sama. Menatap semua ikan-ikan Qi tersebut, Lin Yan menaikkan sudut bibirnya. Panen kali ini lumayan besar. Sangat disayangkan bahwa kita hampir mengambil semua ikan Qi di aliran Qi hitam Sungai Abadi. Jika lebih banyak ikan Qi seperti ini di tempat itu, kita akan mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi dengan cepat. Xiao Zia memutar matanya ke arah lain sambil membalas, apakah menurutmu ikan Qi itu mudah tumbuh? Butuh waktu bertahun-tahun untuk mereka tumbuh di aliran Qi hitam, tidak seperti di aliran Qi Sungai Abadi yang biasa, itulah mengapa jumlah ikan Qi di tempat itu sedikit.
Hei wanita menyeramkan, apa yang dikatakan oleh Lin Yan benar. Apa kau tidak ingin berkembang lebih cepat? Tidak akan masalah jika Lin Yan sedikit berharap sesuatu seperti itu. Jangan protes. Keluh Xia Yuer saat menaruh kedua tangannya yang mungil di pinggangnya dan menatap ke arah Xiao Zia dengan tatapan tidak puas. Xiao Zia sama sekali tidak melihat ke arah Xia Yuer yang memuat roh peri mungil itu, semakin jengkel dan ingin melancarkan formasi terkuatnya. Hentikan Yuer. Ayo, sudah saatnya kita meningkatkan kekuatan lagi. Ucap Lin Yan dengan senyum kecil lalu perlahan duduk bersila. Xia Yuer mendengus ke arah Xiao Zia lalu duduk bersila di kursi VIP-nya. Sementara itu, Xiao Zia juga melakukan hal yang sama karena tentu jika Lin Yan sedang berkultivasi, ia akan menerima efek kultivasi juga yang dapat meningkatkan kultivasinya walaupun sumber daya yang mereka butuhkan besar. Tetapi, jika dibandingkan lagi saat berkultivasi sendiri-sendiri, untuk mencapai hasil yang sama, tentu sumber daya yang lebih besar dibutuhkan. Itulah keunggulan para roh kontrak dengan manusia yang mengontrak mereka, bisa dikatakan itu adalah penghematan sumber daya. Chapter 368 Sekte Wayang dan Sekte Mayat. Tatapan Lin Yan tertuju pada tumpukan ikan ki di hadapannya. Hanya satu ikan ki yang tidak ada di situ, yaitu ikan ki abadi yang jenisnya dijelaskan oleh Xiao Zia. Lalu, apakah kita akan membagi ikan ki ini? Aku tahu bahwa kalian berdua juga ingin menerobos tingkat kultivasi, ucap Lin Yan saat menoleh ke arah Xia Yuer dan Xiao Zia bergantian. Sebelum Xia Yuer berbicara, Xiao Zia lebih dulu berbicara. Lin Yan, aku harus memberitahumu satu fakta tentang kami berdua. Apa itu? Tanya Lin Yan penasaran. Sebagai roh kontrak yang tidak dapat membuka gerbang roh, kami para roh bergantung pada manusia yang mengontrak kami untuk meningkatkan kultivasi. Agar lebih mudahnya, kami tidak bisa berkultivasi sendiri. Apakah kau pernah melihat Yuer berkultivasi bahkan di ruang jiwa milikmu yang dipenuhi oleh energi spiritual? Xiao Zia menjelaskan dan bertanya. Lin Yan menaikkan sedikit alisnya dan menatap ke arah Xia Yuer. Xia Yuer merasa bingung. Selama bersama Lin Yan, ia memang hanya berkultivasi jika Lin Yan berkultivasi juga. Jika ia sendirian di dalam ruang jiwa, ia sama sekali tidak berkultivasi. Tunggu, aku akan mencobanya. Dalam sekejap mata, Xia Yuer muncul di depan ikan ki lalu mencoba untuk menyerapnya. Ki perlahan meresap ke dalam tubuhnya, tetapi itu tampak pudar kembali karena suatu hal yang tidak diketahui yang membuat wajah Xia Yuer sedikit pucat. Ia pun menoleh ke arah Lin Yan dengan sedikit gugup karena apa yang dikatakan oleh Xiao Zia adalah kenyataan. Lalu, bagaimana denganmu yang tiba-tiba mencapai tingkat alam raja tahap ketiga? Yang aku tahu, ketika kita bertarung, kau hanya berada di tingkat alam langit. Lin Yan langsung menoleh ke arah Xiao Zia dan bertanya. Apakah kau lupa? Sebelum itu kita belum melakukan kontrak sama sekali. Balas Xiao Zia acuh tak acuh lalu melanjutkan lagi, saat aku berada di ruang jiwa milikmu, tentu saja aku dapat berkultivasi sendiri untuk meningkatkan kultivasi. Tetapi saat ini tidak bisa lagi. Lin Yan terdiam dalam sekejap karena tidak menyangka bahwa keduanya akan menjadi seperti itu. Yang artinya, keduanya tidak akan bisa meningkatkan kekuatan sama sekali tampaknya. 2. Lalu,
Apakah ada solusi untuk ini? Tanya Lin Yan karena tahu bahwa Xiao Zia pasti memiliki rencana sehingga berani membuat kontrak dengannya. Tentu saja, jika tidak, apa kau pikir aku mau mengambil resiko melakukan kontrak? Namun, itu tidak untuk saat ini karena benda yang dapat membantu roh kontrak seperti kami berdua hanya akan ada di alam abadi. Ucap Xiao Zia serius. Mata Lin Yan menyipit mendengarnya. Yang artinya, jika pergi ke alam abadi, mungkin Xiao Zia ingin melakukan sesuatu yang pasti akan menyusahkan. Melihat mata Lin Yan yang sedikit menyipit, Xiao Zia pun melanjutkan, "Aku tahu apa yang kau pikirkan. Tetapi jangan lupa tentang kontrak kita." Perkataan yang keluar dari mulut Xiao Zia membuat Lin Yan mengangguk kecil. Ia tentu saja masih memiliki kewaspadaan terhadap Xiao Zia walaupun Dewi Kematian itu saat ini adalah roh kontraknya. Sementara itu, Xia Yuer semakin sedih karena tampaknya dirinya harus bergantung pada Lin Yan saat ini agar dapat menjadi lebih kuat. Ia langsung teringat tentang kejadian di Lembah Naga bahwa ia menyerap ki dari tubuh Lin Yan secara langsung. Hal itu membuatnya sangat mempercayai apa yang dikatakan oleh Xiao Zia. Tidak masalah. Jika begitu, kita akan mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin. Lin Yan tahu bahwa pengumpulan sumber daya akan semakin sulit. Lalu, bagaimana cara agar kita berbagi ki dari ikan ki ini? Tanya Lin Yan penasaran. Kau hanya perlu berkultivasi seperti biasa. Ki yang masuk ke dalam tubuhmu akan dibagi menjadi 3 bagian secara instan. Balas Xiao Zia. Lin Yan pun mengangguk kecil dan langsung mulai melakukan hal yang sering ia lakukan untuk melahap sumber daya dalam sekali serap. Jiwa pelahap Raja Naga. Wush. Ki Lin Yan perlahan membentuk sosok naga hitam walaupun itu tidak terlalu besar. Naga hitam itu pun langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik semua ikan ki ke dalam mulutnya. Xia Yuer yang menatap itu langsung duduk bersila di kursi VIP-nya dan menutup mata karena ia sudah familiar dengan apa yang dilakukan oleh Lin Yan. Sementara itu, Xiao Zia juga langsung menutup matanya untuk mulai menyerap ki dari Lin Yan. Ketiganya pun mulai berkultivasi dan mungkin butuh waktu hampir seminggu untuk menghabiskan semua ki yang terdapat dalam ikan ki yang dilahap oleh naga hitam. Sementara itu, para kultivator terus berdatangan ke Sungai Abadi untuk menunggu sesuatu yang disebut sebagai buah abadi muncul. Banyak dari mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi alam raja tahap ke-7 dan ke-8. Bahkan beberapa dari mereka memiliki tingkat kultivasi alam raja tahap ke-9. Di aliran tertentu Sungai Abadi yang merupakan aliran ki terbesar, terkuat ratusan kultivator telah berkumpul. Tidak lama lagi buah abadi akan muncul. Aku ingin tahu apakah kali ini seseorang akan berhasil mendapatkannya. Salah satu kultivator yang dianggap lemah karena hanya memiliki tingkat kultivasi alam raja tahap kedua pun bertanya antusias. Lah sedikit menjaga jarak dari kerumunan karena sadar akan kekuatannya tidak akan mampu bersaing dengan para kultivator kuat. Tidak tahu. Tetapi seperti bahwa kultivator yang berasal dari wilayah selatan juga datang ke tempat ini untuk mencoba peruntungan mereka karena legenda tentang buah abadi. Kultivator lainnya pun menyambung. Diskusi para kultivator yang tidak memiliki kualifikasi bersaing pun pecah dan mendiskusikan banyak hal. Hei lihat, bukankah itu
Salah satu kultivator berseru tetapi langsung menghentikan kata-katanya saat sekelompok kultivator yang ia tunjuk menatap ke arahnya. Para kultivator pun tidak lagi bersuara karena melihat kelompok yang baru saja tiba. Mereka tidak lain adalah anggota Sekte Wayang. Tetua ketiga dan keempat Sekte Wayang. Batin para kultivator saat menatap dua sosok tetua Sekte Wayang dengan tingkat kultivasi alam raja tahap ke-9 memimpin 5 murid Sekte Wayang paling berbakat dengan tingkat kultivasi alam raja tahap ke-6. 7 anggota Sekte Wayang telah tiba di tempat tersebut. Mereka tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk mencoba peruntungan mereka untuk mengambil buah abadi dan menyelidiki tentang buah itu sepenuhnya. Sebab, banyak rumor tentang buah abadi. Tetapi pernah ada kejadian bahwa seseorang berhasil mengkonsumsi buah abadi dan menjadi kultivator ternama dalam sekejap. Tidak lama kemudian, rombongan lainnya pun telah tiba yang membuat para anggota Sekte Wayang memasang wajah sedikit gelap. Ternyata rumor tentang mereka datang memang benar. Aku tidak menyangka bahwa Sekte Mayat akan datang juga. Mereka adalah sekelompok iblis sebenarnya. Ucap salah satu kultivator dengan bergetar. Jelek. Tiba-tiba saja kultivator yang sebelumnya berbicara melihat ke arah bawah karena merasakan dingin di dada kirinya. Sebuah tangan telah menembus jantungnya yang membuat para kultivator di tempat itu menjaga jarak dalam sekejap. Mata semua kultivator di sana pun tertuju pada belakang pria yang ditusuk. Terlihat sebuah tubuh yang berwarna putih pucat, tanda itu adalah sebuah mayat. Banyak kultivator di tempat itu yang menelan ludah dalam sekejap karena ternyata rumor tentang sebuah sekte yang disebut sebagai Sekte Mayat memang menggunakan mayat sebagai senjata. Chapter 369 Tingkat Alam Raja Tahap ke-5. Waktu terus berlalu, kedatangan anggota Sekte Wayang yang dipimpin oleh tetua ketiga dan keempat pun sudah membuat para kultivator terkejut. Belum lagi untuk anggota Sekte Mayat yang dianggap sebagai iblis di dunia kultivator. Sebab, mereka menggali mayat-mayat ataupun mencuri mayat dari kuburan kultivator kuat. Semakin kuat mayat itu sewaktu hidup, tentu semakin kuat ketika mereka mengolahnya menjadi senjata untuk bertempur. Lin Yan sama sekali tidak mengetahui tentang hal itu dan terus berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya dengan cara mencerna ki murni yang berasal dari ikan ki hasil panen mereka dari sungai abadi. Di dalam goa bawah air, terlihat saat ini Lin Yan, Xiao Zia dan Xia Yuer yang diselimuti oleh ki yang kuat. Masing-masing dari mereka memiliki tipe ki yang berbeda walaupun sebenarnya Lin Yan telah mengetahui cara menggunakan ki cahaya meskipun itu hanya untuk membuat formasi. Sebelum Lin Yan berkultivasi, ia telah mencapai tingkat alam raja tahap ketiga. Selama 2 hari sebelumnya, ia telah menembus tingkat alam raja tahap keempat. Dan ketika dirinya sudah berkultivasi selama 5 hari, ki-nya tampak hendak meledak. Percikan petir hitam terlihat jelas di tubuh Lin Yan. Akar spiritual miliknya tampak lebih kuat dan bahkan tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Tidak hanya sampai di situ, ketika Lin Yan mencerna ki dari ikan ki, tubuhnya diperkuat ke level yang baru. Manual yang ia oleh sudah mencapai ambang terobosan baru. Ini adalah yang ditunggu-tunggu olehnya sejak lama. Dek, dek, dek. Detak jantung Lin Yan terdengar sangat cepat ketika manual yang ia olah sudah berada di ambang terobosan. Jaringan-jaringan ototnya saat ini pun diperkuat layaknya benang besi.
Xiao Zia yang sudah selesai berkultivasi membuka matanya dan menatap ke arah Lin Yan. Ia telah menembus 2 tahap selama 5 hari dan ia terus berkultivasi karena Lin Yan tidak berhenti sama sekali. Tampaknya tubuhnya kali ini lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan tanpa manual yang dia dapatkan di Lembah Naga, tubuh sejati naga hitam kehancuran sudah kuat luar biasa. Meskipun Lin Yan adalah spesies campuran, tentu dia akan memperoleh karakteristik dari kekuatan tubuh naga hitam kehancuran. Dan saat ini, dengan manual yang dia olah telah mencapai terobosan baru, kekuatan tubuhnya akan meningkat ke level lain. Hanya dengan tubuh saja, mungkin tidak akan ada kultivator 1 tahap di atasnya yang mampu bertahan dalam pertarungan. Langsung, Xiao Zia sungguh kagum dengan kekuatan tubuh dari naga hitam kehancuran yang dianggap sebagai spesies legenda dan merupakan tertinggi di zaman kuno karena dapat menjadi seorang penguasa menggunakan garis darah tersebut. Sementara itu, Xia Yuer juga sama seperti Xiao Zia. Ia membuka matanya dan langsung terbang perlahan sambil menatap terobosan Lin Yan yang tidak akan lama lagi terjadi. Bom! Ledakan ki petir hitam pun menyebar ke segala arah. Bahkan untuk Xia Yuer dan Xiao Zia yang mencoba bertahan agar tidak dihempaskan. Tempat tersebut bergetar, tidak hanya itu, bahkan untuk lapisan tipis dari kristal yang merupakan sisa-sisa dari batu spiritual memiliki retakan karena hampir tidak mampu menahan ledakan ki hasil dari terobosan manual dan kultivasi Lin Yan. Setelah ledakan ki tersebut, Lin Yan pun membuka matanya dan menampilkan senyum kecil di wajahnya. Lapisan pertama tingkat atas. Gumam Lin Yan saat memeriksa tubuhnya yang telah menembus tingkat alam raja tahap kelima juga. Ia sadar bahwa jika manual seni surgawi, tubuh Dewa Naga tidak menembus, mungkin kultivasinya akan tertahan walaupun begitu banyak sumber daya yang digunakan. Ketika menembus tingkat alam raja tahap keempat sebelumnya, Lin Yan menyadari fakta tersebut dan mengambil resiko meningkat manual yang ia miliki ke tingkat baru. Dan sesuai dengan dugaannya, ketika manual yang ia olah telah menerobos, kultivasinya juga ikut menerobos. Ki petir hitam terus-menerus memercik dari tubuhnya. Lin Yan merasakan perasaan berbeda kali ini. Ini adalah perasaan mabuk akan kekuatan dan ia pun mencoba menekannya. Ia sangat paham bahwa hal itu berasal dari garis darah miliknya. Setelah itu, Lin Yan pun menatap ke arah Xia Yuer dan Xiao Zia yang menatapnya dengan seksama karena ketika terobosan manual miliknya sebelumnya membuat getaran tertentu yang mencoba menekan siapa saja yang berada di sekitarnya. Tampaknya kultivasi kalian juga meningkat. Ucap Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Saat ini Xia Yuer telah mencapai tingkat alam raja tahap keempat dan Xiao Zia mencapai tingkat alam raja tahap kelima sama seperti dirinya. Xia Yuer yang penasaran pun terbang ke bahu Lin Yan lalu bertanya, "Apa itu tadi Lin Yan?" Apa maksudmu?" Tanya Lin Yan penasaran. Ia memang merasakan bahwa dirinya tiba-tiba haus akan kekuatan, tetapi itu hanya sesaat karena ia dapat menekannya. "Apa kau tidak mengingat sesuatu?" Tanya Xia Yuer lagi dengan mata berkedip beberapa kali. Ia tentu sangat penasaran apa sebenarnya yang ada di tubuh Lin Yan. Ia telah melihatnya beberapa kali ketika mereka melakukan fusi walaupun itu hanya secara samar. Lin Yan semakin bingung karena tidak tahu harus menjawab apa karena memang ia tidak mengetahuinya. "Lupakan soal ini. Apakah kau tidak ingin mengambil buah abadi?"
Kemungkinan buah itu tidak akan lama lagi muncul. Ucap Xiao Zia. La tentu tahu apa itu sebenarnya walaupun ia sedikit terkejut bahwa kekuatan garis darah Lin Yan lebih kuat dari yang ia duga. La mengerti bahwa itu berkaitan dengan manual yang diolah oleh Lin Yan juga. Ya, kita sudah berkultivasi selama hampir 6 hari. Mungkin buah abadi akan segera muncul karena Dai Mubai mengatakan bahwa buah abadi akan terlihat dalam waktu 1 minggu paling tidak. Lin Yan mengangguk kecil dengan kata-kata Xiao Zia. Karena mereka sudah sepakat, Lin Yan pun langsung melesat menembus sisa batu spiritual tipis yang membentuk goa bawah air tersebut dan mengabaikan Xia Yuer yang selalu bertanya karena penasaran. Xiao Zia di sisi lain hanya mengikuti Lin Yan tanpa berkomentar. Rasa penasaran tentang buah abadi yang akan dilempar ke sungai abadi oleh seseorang akan ia ketahui ketika ia melihat seperti apa yang mengelilingi buah abadi itu nantinya. Di tempat yang sangat jauh dari sungai abadi, tepatnya di perbatasan kota Han dan kota neraka, getaran kuat terjadi. Ki yang tampak sangat besar pun membuat daerah bebatuan di tempat itu melayang ke udara. Duar. Ledakan besar terjadi dan permukaan tanah tampak meledak. Sosok binatang roh perkasa pun terlihat. Ia adalah bintang spiritual berbentuk serigala berwarna hitam setinggi hampir 6 meter. Di puncak binatang spiritual tersebut, terlihat sosok pria yang mendekati usia parubaya yang memasang senyum puas di wajahnya. Aku tidak menyangka bahwa kultivasiku akan langsung melompat ke tingkat alam kaisar tahap ke-9 hanya dalam sekali jalan. Pria tersebut berbicara dengan nada bersemangat. Senyum di wajahnya pun semakin lebar dan bergumam, sudah waktunya untuk pergi ke kota neraka. Tuan muda pasti masih berada di sana. Pria tersebut tentu adalah seseorang yang dikenal oleh Lin Yan, dia tidak lain adalah Changlan yang telah selesai menyembuhkan luka lama yang ada di akar spiritual miliknya. Wush! Changlan pun mengendalikan wayang miliknya dan melesat ke arah kota neraka berada. Chapter 370 Kemarahan. Changlan. Kota neraka. Saat ini terlihat seorang pria yang berada di bahu seekor binatang spiritual yang merupakan sebuah wayang. Ia tidak lain adalah Changlan yang sedang mencari Lin Yan. Ketika dirinya mencapai kota neraka, Changlan mengerutkan keningnya karena sangat banyak tempat yang telah hancur dan tidak diperbaiki seperti biasa. Karena penasaran, Changlan pun menghampiri salah satu kultivator yang tampak sedang ingin pergi dari kota neraka. Menatap Changlan yang mengendarai seekor serigala berwarna hitam, kultivator tersebut sedikit takut. Ia pun mencoba untuk pergi dari tempat tersebut tetapi serigala tersebut tiba-tiba muncul tepat di hadapannya yang membuatnya berkeringat deras sebab ia sama sekali tidak dapat mengikuti pergerakannya. Apa yang kau inginkan? Kultivator tersebut pun membuat kuda-kuda bertahan saat bertanya. Katakan, apa yang terjadi pada kota neraka sehingga terjadi kerusakan seperti ini? Changlan pun langsung ke intinya karena tidak mau membuang waktu juga. Karena kultivator tersebut ketakutan, ia pun langsung menceritakan apa yang ia lihat karena ia juga berada di sana ketika Lin Yan sedang menghadapi dua klan terkuat di kota neraka. Apa? Siapa kau bilang nama pemuda itu? Teriak Changlan sekali saat kekuatannya perlahan bocor dan tekanan mengerikan pun menimpa kultivator tersebut. Nama pemuda itu Lin Yan. Tuan. Kultivator tersebut merasakan tulang-tulangnya retak dan ia pun menjawab dengan nada terputus-putus.
Bagus. Aku tidak menyangka bahwa dua kultivator yang memasuki 200 daftar master bela diri mencoba mengeroyok Tuan Muda. Tampaknya mereka sangat ingin mati. Wush. Changlan menghilang dalam sekejap dan muncul tepat di pusat kota neraka dengan wajah yang sangat dingin. La pun menggerakkan jari-jarinya lalu wayang miliknya pun langsung bergerak. Kerang! Wayang serigala iblis kegelapan pun mencabut pedang besar dari sarung pedang yang ada di pinggangnya. Changlan menarik nafas dalam-dalam lalu berteriak keras, "Cudi! Ci Yang! Kalian berdua bajingan tua keluar sekarang juga!" Saat teriak Changlan pecah, wayang serigala iblis kegelapan pun mengangkat pedangnya ke arah langit. Pedang itu ditutupi oleh ki kegelapan yang sangat pekat lalu mengayunkannya ke arah bawah. Seraing! Jeres! Kota neraka pun terbelah dua dalam sekejap dan ki kegelapan merembes keluar dari jurang yang membelah kota tersebut. Cudi dan Ci yang awalnya terkejut dengan teriakan dibarengi oleh ledakan ki tersebut. Setelah itu, keduanya pun memasang wajah muram ketika kota neraka bergetar keras dan jurang tanpa dasar telah terlihat membelah kota neraka menjadi dua bagian. Kalian keparat tua keluar sekarang juga atau aku akan menghancurkan kota ini. Teriak Changlan sekali lagi dan wayang serigala iblis kegelapan pun mengangkat telapak tangan kirinya dari bawah ke atas. Bush! Cairan berwarna hitam pun meledak dari dalam jurang dan langsung menyelimuti hampir seperempat dari kota neraka. Itu adalah salah satu teknik pemusnah massal milik wayang serigala iblis kegelapan yang bernama Rawa Kegelapan. Hal itu terus menyebar ke segala arah tanpa henti sama sekali dan menenggelamkan banyak kultivator di dalamnya. Zep, zep. Cudi dan Ci Yang pun menghindari rawa kegelapan dan muncul tidak jauh dari hadapan Changlan sambil memasang wajah muram. Ketika melihat siapa yang mencoba menghancurkan kota neraka, Ci Yang dan Cudi memasang wajah yang sangat muram. Kau, Changlan, pembuat wayang terhebat dari sekte wayang. Apa kau ingin mati karena mencoba menghancurkan kota yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Han? Tanya Cudi sangat marah. Jangan sebut sekte terkutuk itu di depanku. Suatu hari aku akan memusnahkan mereka semua dengan tanganku sendiri. Dan kalian berdua telah membuatku marah. Hari ini, dua master bela diri akan mati. Changlan yang tidak ingin menjelaskan pun langsung mengendalikan wayang menyerang ke arah Ci yang lebih dulu. Mata Ci yang melebar karena hanya dengan kecepatan wayang itu saja, ia tahu bahwa dirinya akan tewas jika menahan diri. Sementara itu, Cudi juga bergerak dan tiba di depan Changlan sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Terang! Brur! Mata Cudi melebar karena merasakan kekuatan Changlan tidak wajar sama sekali. Itu tampak seperti seekor binatang roh kuno yang siap menerkam siapa saja. Changlan, kenapa kau melakukan semua ini? Teriak Cudi saat menekan pedangnya sekuat tenaga ke arah Changlan. Kenapa? Kalian berdua telah menyerang Tuan Muda Lin Yan. Dan kalian akan mati hari ini. Kalian tidak akan pernah lepas dari cengkramanku. Dengan wajah yang sangat dingin, Changlan membalas dan langsung mengayunkan lengan kirinya ke arah wajah Cudi. Mata Cudi melebar ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Changlan dan serangan tersebut pun membuatnya sedikit ketakutan. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan balik. Bom! Bom! Bom!
Pertarungan dahsyat pun terjadi di kota neraka disaksikan oleh puluh ribuan kultivator. Semua dari mereka berkeringat saat menyaksikan pertarungan tersebut yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Sementara itu, Lin Yan yang sedang bergerak bersama dengan Xiao Zia dan Xia Yuer yang berada di bahunya tentu tidak tahu tentang hal itu. Mereka hampir tiba di Sungai Abadi dan menatap banyak kultivator yang sudah berkumpul. Ketika mereka mendekat, banyak yang memperhatikan Lin Yan yang datang seorang diri karena di tempat itu tidak ada yang bisa melacak Xiao Zia dan Xia Yuer yang menggunakan formasi. Anggota Sekte Wayang menatap ke arah Lin Yan dengan seksama beberapa saat lalu mengabaikannya karena mereka tidak memiliki informasi tentang Lin Yan yang menghancurkan cabang pertama dan kedua Sekte Wayang. Untuk para anggota Sekte Mayat, ketika menatap ke arah Lin Yan, awalnya mereka sedikit tertarik karena dapat merasakan kekuatan tubuh Lin Yan yang sangat besar. Tetapi ketika melihat basis kultivasinya, mereka kehilangan minat. Jika saja Lin Yan adalah kultivator tingkat alam raja tahap ke-8 atau ke-9, mereka akan mencoba memburunya untuk menjadikan tubuh Lin Yan sebagai senjata. Sebab, Sekte Mayat tentu mencari mayat unggulan. Meskipun tubuh Lin Yan kuat, ketika dia mati, basis kultivasi akan mempengaruhi tubuh mayat yang mereka jadikan senjata. Sekte Wayang. Gumam Lin Yan saat melihat beberapa anggota Sekte Wayang. Ia pun tersenyum sedikit kejam karena tentu berencana untuk menghancurkan mereka di tempat itu jika ada kesempatan. Ketika Lin Yan sedang memikirkan tentang anggota Sekte Wayang, seseorang pun mendekat ke arahnya. Lin Yan, tampaknya kau telah tiba. Tatapan Lin Yan tertuju pada sumber suara tersebut dan menaikkan sudut bibirnya. Ia tentu tahu bahwa pria yang tidak lain adalah Dai Mubai memang jenius kultivasi juga karena saat ini telah mencapai tingkat alam raja tahap ke-8. Apakah kau telah memikirkan rencana untuk mereka? Tanya Lin Yan datar. Wajah Dai Mubai serius sedikit dan niat membunuh sedikit merembes dari tubuhnya. Ya, kebetulan bahwa dua dari orang penting mereka datang. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengurangi kekuatan mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dai Mubai, Lin Yan menaikkan sudut bibirnya karena sekutu untuk melawan Sekte Wayang yang bisa dikatakan sebagai bantuan yang lumayan kuat bertambah satu. Ia saat ini bertanya-tanya apakah Changlan telah selesai memulihkan tubuhnya atau tidak. Bersambung. Chapter 371. Kemunculan Gua Abadi.